Ini soalnya, ya, soalnya. Jadi ini sudah saya sediakan rumus untuk menyelesaikannya. Rumusnya nggak banyak-banyak, cuma ini aja sebenarnya, ya. Tapi kamu butuh yang namanya apa namanya caranya ya. Oke, ini rumusnya, ini soalnya ya. Oke, soal pertama, sebuah kumparan menembus medan magnet homogen secara tegak lurus sehingga terjadi GGL induksi. Jika kumparan diganti dengan kumparan lain yang punya 4 lilitan 4 kali jumlah lilitan kumparan semula. Nah, itu clue-nya ya. Jadi ini ya, clue-nya ini. Jadi N itu lilitan ya. N2 itu besarnya 4 kali N1. Gitu ya. Dan laju perubahan flux tetap. Maka perbandingan GGL induksi awal dan akhir adalah GGL induksi itu ini ya simbolnya ya. Nah, gini. Nah, untuk menjawab ini kamu bisa menggunakan rumus yang ini ya. Gunakan rumus yang ini ya. Jadi kamu jawab GGL induksinya karena dia sama, berarti E1 sama dengan E2 ya. GGL induksi 1 sama dengan GGL induksi 2. Nah, maka GGL induksi itu kan N perubahan flux dibagi waktunya ya. Ini namanya perubahan kecepatan flux magnetik ya. Ini N2 ya, ini N1. Perubahan flux bagi perubahan waktu. Nah, karena dia sama, ini boleh kamu coret nih. Ya. Sehingga kita lihat di sini N2 sama dengan 4 kali N1 ya. Berarti di sini tuliskan N1 sama dengan N2-nya 4 kali N1. Ya. Sehingga ini dicoret N-nya. Ini sama kan? Jadi ini perbandingannya 1:4. Ya. Sehingga bisa kamu tuliskan di sini GGL1 dibandingkan dengan GGL2 sama dengan 1/4. Atau 1:4. 1:4. Sama ya, sama aja gini. Gimana? Ada yang benar? Benar? Adeline udah bisa ngerjain? Alfari? Bisa, Pak. Chandra sama ya? 1/4 ya, yang lain juga sama ini. Ini cukup mudah ya. Yang jelas konsep yang harus kamu kuasai ini adalah pertama GGL induksi ya, rumusnya tentu saja. Oke, kita sambung ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Ini soal kedua. Ini saya taruh di sini aja. Sebuah magnet batang diletakkan pada kumparan A yang memiliki 600 lilitan. Oke. Langkah pertama adalah kamu identifikasi ya. Ini adalah NA ya. Lilitan yang A ya. Sehingga mengakibatkan terjadinya flux magnetik sebesar 5 Weber per detik. Nah, ini berarti adalah delta flux untuk yang A ya. Per delta T ya. Karena ini ada detiknya per detik ya, per detik. Berarti ini 1 detik dia.
Lalu jika kumparan diganti dengan B yang mempunyai 800 lilitan, ini berarti NB. Sedangkan perubahan flux magnetiknya tetap. Jadi perubahan flux magnetiknya tetap ya. Tetap. Berarti delta flux yang A per delta flux yang A itu sama ya, yang sama yang B. Flux yang B. Nah ini. Maka perbandingan GGL induksi yang dihasilkan A dan B adalah, nah ini sama dengan yang nomor 1 ya. Kamu cuma cukup membandingkan saja GGL induksi yang A sama dengan yang B. Kalau tadi kan E1 sama E2 ya. Kalau ini A dengan EB sama aja sebenarnya. Ini dapatnya berapa yang udah nyari? Ini kan tinggal kamu cari aja. NA. Sini. 3/4. Berapa? 3/4. Coba ya, 3/4. Oke, delta T sama dengan NB delta flux delta T. Ini sama, coret. A-nya 600, B-nya 800. Ini coret nolnya, jadi 6/8. 6/8. Atau sederhanakan, bagi 2, 3/4. Ya. Sehingga perbandingan GGL induksi A dan B sama dengan 3/4 gitu. Jadi ya, sama aja ya. Dapat semuanya ya. Lanjut ke soal ketiga ya. Kita kebut aja ya kalau ini mudah. Soal ketiga. Kalau di sela-sela saya menjelaskan ada yang kurang jelas, langsung aja bertanya ya. Dipotong aja, nggak apa-apa. Ini kamu nggak jelasnya di mananya gitu ya. Langsung aja dibilangin. Oke, soal ketiga ini mengenai induksi kawat yang ditarik dengan kecepatan tertentu. Ya. Oke, ini kita identifikasi dulu. Kawat peki, ini kawat peki ya, yang ini kawat pekinya. Panjangnya 100 cm. Berarti panjang itu L. 100 cm itu dirubah menjadi meter. Sama dengan 1 meter. Jika lurus panjang kawat AB ya. Kawat AB memotong medan magnet serba sama 0,02 Tesla. Berarti medan magnet itu B sama dengan 0,02 Tesla. Lalu di sini ada R ya. R hambatan kawatnya 0,02 ohm. Lalu di sini ada kecepatan. Jadi ditarik dengan kecepatan V-nya. Kecepatannya ini 2 meter per detik. Maka kuat arus yang mengalir pada peki adalah, nah ini arus yang mengalir pada peki ini berapa gitu ya. Jadi ini yang diketahui, yang ditanyakan adalah I-nya. Nah, gitu ya. Oke, ini bisa kamu cari dengan rumus yang ini. Nah, rumus yang pertama ya. Kamu bisa gunain rumus yang ini. E sama dengan min BLV ya. Jadi kalau ada kecepatan itu gunain rumus yang BLV. Sehingga kita jawab GGL induksi sama dengan min besar medan magnet kali panjang kawat kali kecepatannya. Nah, E itu sama dengan I kali R. Ya. Jadi E sama dengan
I kali R. Ini hukum Ohm ya. Hukum Ohm ini. Sehingga kamu bisa menuliskan di sini I kali R sama dengan BLV. Tanda min ini cuma arahnya aja ya. Arahnya aja. Jadi tidak usah dimasukkan dalam perhitungan juga nggak masalah. Nah, sekarang kan di sini suruh nyari I ya. Maka di sini I sama dengan BLV dibagi R. Sehingga kita masukkan B-nya adalah 0,02, L-nya 1, kecepatannya 2, dibagi R-nya 0,02. Oke. Coret, coret. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Hasilnya harusnya adalah 2 ampere. Bagaimana? Sama, Chandra? Itu negatifnya dibiarin aja. Iya. Negatif ini hanya arah aja dia. Jadi arahnya itu berlawanan dengan induksinya. Kalau dalam perhitungan, itu kamu tuliskan cukup 2 saja sini. Angkanya aja. Oh, oke. Ya. Tanda min ini cuma dia arah induksinya gitu ya. Arah induksi. Pim. Ya. Nanti di soal ujian tapi bakal ada ini nggak kayak soal yang ditanyain arahnya gitu. Oh. Nanti bakal ada soal ditanya arah nggak? Kalau untuk yang nanti saya munculkan itu nggak ada. Ya. Nggak ada. Nah, kalau jadi ya, cuma ngitung doang gini aja. Soalnya kalau arah itu kamu harus menguasai materi induksi magnetik, itu belum saya ajarin. Ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Ini menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi untuk jempol itu medan magnet, jadi 4 jari itu arahnya, arus induksinya itu belum saya ajarin. Ya, sehingga yang saya keluarkan cuma yang angkanya aja. Kalau arahnya itu nanti aja. Ya. Gitu. Oke, ini sama semua ya, bisa semua ya. Pak, ulangannya babnya apa aja, Pak? Rangkaian arus arah, listrik dari awal, statis. Dari awal kita dari mulai arus sampai sini 3 bab aja. Jadi listrik sampai induksi elektromagnetik. Iya, betul. Jadi kamu pelajari materi yang pertama mengenai listrik DC ya, yang arah loop itu. Lalu yang kedua statis ya. Iya. Yang ketiga ini induksi elektromagnetik. Medan magnet enggak, Pak? Medan magnet itu Bapak lewat dulu ya. Jadi nggak sampai ke situ. Jadi saya lewat. Ini sebenarnya materi yang keempat ya. Tapi saya putar ke yang ketiga gitu. Ya. Soalnya kalau yang untuk yang ketiga itu konsepnya harus matang ya. Karena itu saya harus ajarin nanti di tatap muka ya. Karena itu butuh konsep yang matang kalau medan magnet itu. Ya. Itu nanti di tatap muka aja nanti ya, di bulan Januari katanya. Kalau diperbolehkan masuk. Ya, sehingga materi yang keempat ini saya tarik menjadi materi yang ketiga gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut ya ke soal berikutnya. Ini sama ya, nomor 4 itu sama dengan nomor 3. Ada yang bisa mengerjakan ini? Sama soalnya nih, sama seperti nomor 3. Sama ya. Bedanya adalah angkanya doang bedanya ya. Oke, siapa yang mau memandu saya menggerakkan mouse?
diketahui apa dulu nih? L, Pak. L. Ini Oh, apa? Pak. Ini apa nih simbolnya? L. L. L, oke. Berapa meter? 1. 1 meter. Terus apa lagi? Ini apa ini? E. V. 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 Oke. Ini apa ini? B. 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 Oke. Maka gaya gerak listrik yang melalui R adalah, yang ditanyakan adalah ini ya, GGL-nya. GGL sama dengan min B L V, gini ya. Terus apa lagi? Masukin angkanya coba. B-nya berapa? 0,2 Oke, terus L-nya dikali 1 dikali 6. kali 6. Sama dengan 1,2. 1,2 volt. 1,2. Ya. Ada means ini arahnya doang ya. Tuh. Bisa ya? Gampang ini. Lanjut. Soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 5. Kalau saya menjelaskan terlalu cepat, bilang aja ya, Pak, terlalu cepat, Pak, gitu ya. Ntar saya coba dilambatkan. Oke, soal nomor 5. Nanti coretan-coretan ini akan Bapak simpan di Google Classroom. Ya, jadi bagi yang belum sempat menulis, nanti tinggal lihat aja di Google Classroom coretan yang Bapak bikin ini. Oke, nomor 5. Sebuah kumparan memiliki lilitan 1000, berarti ini N ya. Lalu fluxnya berubah dari 2 kali 10 pangkat 5 menjadi 4 ya. Berarti berarti delta fluxnya 4 kali 10 pangkat 5 min 5 menjadi 2 kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10 pangkat min 5 Weber. Dalam selang waktu 100 milisecond. Jadi delta T-nya 100 kali 10 pangkat min 3 second. Atau 1 kali 10 pangkat min 1 second. Ya. Ini karena kan ini 100, nolnya hilang, ini jadi nolnya min 1 ya. Tentukan GGL induksi yang timbul. Nah, ini GGL induksi lagi, berarti yang ditanya adalah E-nya. Ya. Kamu bisa jawab. GGL induksi, gunain rumus yang min N delta flux per delta T. Nanti bisa kamu jawabnya, jadinya N-nya itu 1000 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 bagi 1 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan ini, nolnya bisa kamu coret dengan ini ya. Jadi diambil 3 nih, jadi min 2 ya. Min 2. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 per 1 kali 10 pangkat min 1. Ini naik ke atas, ya. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 1 volt. Atau sama dengan 0,2 volt. Itu jawabannya ya.
0,2 volt ya. Bisa ya? Lanjut, waktu kita 6 menit untuk zoom-nya ini mati. Kita punya berapa soal lagi nih? Oke, 2 soal lagi ya. Soal lagi nomor 6. 6. Oke, nomor 6. Ini sambil kamu perhatikan cara saya menjawabnya ya. Nanti untuk catatan nanti ada di Google Classroom. Oke, sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 200, ini N. Jika terjadi perubahan gas gaya magnetik kumparan dari 2000 menjadi 1000. Berarti ini delta fluxnya 2000 menjadi 1000 ya. Dengan 1000 ya. Weber. Setiap menitnya. Berarti ini delta T-nya 60 second. Tentukan besar gaya induksi. Ini sama ya kayak nomor 5 ya. Ini kamu jawab GGL induksi sama dengan N delta flux per delta T. 200 dikali 1000 per 60. Coret 1 ya. Jadi berapa nih? Sama dengan 200 dikali 100 bagi 6. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 per 6. Disederhanakan 1/3 ya. 1/3 kali 10 pangkat 4. Ya, atau berapa nih? 10.000 bagi 3. 3,333, Pak. Ya. Pokoknya ini adalah jawabannya ya. 1/3 kali 10 pangkat 4 ya. Tuh. Ini jawabannya. Saya satuannya volt. Satuannya volt. Oke, satu lagi. Nomor 7. Copy. Geser. Ini saya perbesar. Oke, nomor 7. Flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu kumparan dari 0,4 menjadi 0,1. Wah, ini sama aja ya. Gampang nih ya. Dari 0,4 menjadi 0,1. Berarti delta fluxnya sama dengan 0,4 menjadi 0,1. 0,3 Weber. Dalam waktu 5 detik. Ini delta T-nya. 5 second. Terdiri dari 200 kumparan. Ini N-nya 200. Hambatannya 3 ohm. Ini R-nya. 3 ohm. Berapakah kuat arus listrik? Nah, ini I-nya. Nah, kalau ada R, berarti kita gunain yang mana? Kita gunain yang ini ya. E sama dengan min N delta flux per delta T. Nanti E-nya kamu ganti jadi I kali R. Sama dengan N delta flux per delta T. Jadi I sama dengan N delta flux per delta T dibagi R. Nah,
N-nya berapa tadi? N-nya 200. Oke, waktu kita 1 menit lagi. 200 dikali perubahan fluksnya. 0,3. Hah? 0,3, Pak. 0,3 dibagi 5 ya. 0,3 per 5 bagi R-nya 3. 3. 3 gitu ya. Atau 200 kali 0,3 per 3 kali 5 gitu ya. 5 yang ini turun ke bawah ya. Sehingga hasilnya ini coret, ini coret 20 per 5 ya. Berapa 20 bagi 5? 4. 4. Jadi sama dengan 4 ampere. Ya, berhasil. Ya. Oke, itu pembahasan soal kita. Catatan ini nanti kamu dapatkan di Google Classroom ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan saja di sana. Ini Zoom-nya akan mati. Setelah ini kamu boleh istirahat ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak, ini aja. Tinggal nanti PAS-nya Bapak kasih soal-soal yang dari mulai pertama sampai yang terakhir ya, untuk minggu depan ya. Nanti tinggal di waktunya pembahasannya mau kapan, terserah nanti ketua kelasnya aja. Ya. Jadi seminggu ini akan Bapak kasih soal, nanti tergantung siapa. Ketua kelas siapa, Adeline? Nanti dijadwalin aja ya, dijadwalin aja kapan mau bahasnya. Sehari sebelum pas boleh lah.